Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bersuci setelah BAB atau kencing. Kita ambil keterangannya dari kitab Kifayatul Akhyar. Bagaimana hukumnya kita bersuci setelah BAB atau kencing. Oke, kita lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Bersuci itu hukumnya wajib dari kencing dan berak. Ihtajjalahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya memakai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yastanjih bi thalathati ahjarin. Dan hendaknya bersuci dengan memakai 3 batu. Wa huwa amrun, dan ini perintah. Wa dhahiruhu al-wujub, sedangkan zahirnya perintah itu mengandung wajib, hukum wajib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu thalathatu ahjarin. Apabila salah satu di antara kalian berangkat untuk berak, maka hendaklah membawa 3 batu. Yastatibu bihinna fa innaha tajzi'u anhu. Yang mana orang itu membersihkan diri dengan 3 batu itu. 3 batu itu sudah cukup. Wa qawluhu minal bauli wal ghaiti yu'khadhu minhu annahu la yajibu minar rihi. Dengan kata-kata kencing dan berak, maka dapat disimpulkan bahwa kalau hanya sekedar angin tidak wajib. Bal qala al-ashabu la yustahabbu. Bahkan menurut murid-muridnya Imam Syafi'i itu tidak disunatkan. Bal qala al-Jirjani innahu makruhun. Bersuci atau cewok karena gara-gara kentut angin itu makruh kalau menurut Imam Jirjani. Wa qala Syekh Nasr innahu bid'atun wa ya'thamu bihi. Menurut Syekh Nasr itu bid'ah dan itu berdosa dengan istinja karena gara-gara angin. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab, Syarhil Muhadzab, amma qauluhu bid'atun fa sahihun. Kalau dikatakan bid'ah ya benar-benar saja. Wa ammal itsmu fala. Kalau berdosa ya tidak. Illa ayyataqida wujubahu ma'ilmihi bi'adamihi. Kecuali orang itu melakukan istinja gara-gara kentut serta meyakini bahwa istinja bersuci itu wajib gara-gara kentut. Padahal kan tidak. Nah, ini berdosa kalau yang begini. Padahal dia tahu bahwa tidak wajib bersuci gara-gara kentut. Wa qala Ibnu Rif'ah, dan Ibnu Rif'ah berkata, idza kana al-mahallu rutban yambaghi ayyaji fi wujubil istinja'i minhu khilafun. Apabila tempatnya itu basah, namanya kentut sarungnya basah, menurut Ibnu Rif'ah bisa saja bahwa hukumnya istinja itu akan menjadi khilaf di situ. Artinya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Bisa saja kalau begitu.
sarungnya atau pakaiannya yang dipakai itu basah. Binaan ala najasati duhunan najasati, berdasarkan bahwa asapnya najis, barang najis itu najis hukumnya. Seperti kita membakar celetong, tembeleknya sapi dibakar, itu kalau kena barang yang basah ya najis. Kamakilah bimithlihi fi tanajjusi tsabil ladzi yusibuhu wa huwa rutbun, sebagaimana dikatakan kalau ada baju yang basah dikena oleh asapnya najis, maka itu najis hukumnya sebagaimana kita ketahui. Sumakolah, kemudian Ibnu Rif'ah berkata, waqad yujabu bi annahu la yazidu 'alal baqi 'alal mahalli ba'dal istijmar. Dan dijawab bahwasanya itu tidak lebih dari apa yang tersisa setelah kita melakukan sesuci dengan batu. Artinya, walaupun demikian itu ada yang mengatakan wajib, sebenarnya sih dapat disanggah. Sanggahannya bagaimana? Wong yang tersisa di sarung yang basah atau di pakaian yang basah itu tidak lebih dari sisanya berak yang sehabis kita melakukan sesuci dengan batu. Bagaimana kita suci dengan batu? Pasti banyak sisanya kan? Banyak yang tersisa. Bekas-bekasnya masih ada, sedikit-sedikit ada gitu loh maksudnya. Itu tidak lebih dari itu kalau yang namanya angin. Nah, intinya adalah angin itu tidak mewajibkan untuk istinja atau bersuci. Wal afdalu ayyastajmiru bil ahjar, yang lebih utama itu bersesuci dengan batu. Jadi intinya yang saya dapat tangkap dari ibarat ini adalah orang bersesuci karena kencing atau BAB itu hukumnya wajib. Yang lebih utama adalah bersesuci dulu dengan batu, tsumma yutbi'uha bil ma'i, kemudian mengikutinya dengan air. Artinya dibersihkan dulu dengan batu, dibersihkan dulu dengan barang-barang yang kasar seperti tisu, kain dan sebagainya. Kemudian kain-kain yang tidak dipakai maksudnya diikuti dengan air. Wa yajuzu ayyak tasyira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin, boleh-boleh saja mengambil cukup dengan air saja atau dengan 3 batu. Yungki bihinnal mahallah, yang mana orang itu membersihkan tempatnya berak dan kencing itu dengan 3 batu itu. Artinya 3 batu paling sedikit kalau tempatnya barang najis itu sudah bersih. Wa idza arada al-iktisara ala ahadima fal ma'u afdalu. Apabila orang itu berkehendak untuk mengambil cukup dengan salah satunya saja, pakai air saja umpamanya, atau pakai batu saja, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah memakai air. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua, menjadi amal bagi kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.